Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rauf dan Niken Nurmala Pastika, mahasiswa dari Universitas Sindangkasih Majalengka, program studi matematika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari rekan-rekan dalam menyampaikan teacher assessment portfolio. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan modul ajar tentang matematika submateri bab 2 teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras ini dipelajari pada jenjang SMP atau MTS atau paket B kelas 8. Kemudian apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah aturan matematika yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku di mana kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Untuk lebih jelasnya, kami serahkan kepada rekan saya dalam membahas teorema Pitagoras. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Teorema Pitagoras kuadratnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuadrat suatu bilangan atau pengkuadratan. Yang kedua, akar kuadrat suatu bilangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu satu, kuadrat suatu bilangan atau pengkuadratan. Definisinya yaitu perkalian antara dua bilangan yang sama. Bentuk umumnya A kuadrat sama dengan A kali A. Adapun contoh perkaliannya seperti 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat kuadrat sama dengan 4. Ada juga contoh kedua yaitu 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 4. Dan satu lagi contohnya ada 6 kali 6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Adapun istilahnya bentuk kuadrat contohnya 2 pangkat 2 atau bilangan berpangkat 2. Yang kedua ada bilangan kuadrat yaitu hasil dari perkalian tersebut contohnya 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Untuk yang kedua, akar kuadrat suatu bilangan. Definisinya yaitu kebalikan dari operasi kuadrat. Yang tadi akar pangkatnya, sekarang untuk bentuk umumnya sendiri berbentuk akar. Ya. Contoh bentuk umumnya itu A sama dengan akar A. Ini bilangan positifnya. Terus yang kedua bentuk umumnya negatif A sama dengan negatif akar A. Itu bentuk negatifnya. Selanjutnya untuk sifat, akar A adalah bilangan positif jika dikuadratkan hasilnya sama dengan A. Begitupun dengan bilangan negatifnya, kebalikannya ya. Terus untuk contohnya juga ada, karena kuadrat dari 3 adalah 9 atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar kuadrat dari 9 adalah 3 atau akar 9 sama dengan 3. Adapun bentuk lain ada akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ada lagi A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0. Ada lagi akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ada lagi A lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada materi untuk jadi media baca lengkap. Bisa dilihat, diklik link di bawah modul ini. Di modulnya ini ada link, silakan bisa dibaca. Di sini kami akan menampilkan sedikit terkait isi dari link tersebut. Ya, di sini kami menampilkan
Ya, di sini ada beberapa materi yang lebih detail, bisa dijadikan media baca. Sama seperti tadi, sedikit membahas pengertian di awal, dan ini untuk kelengkapannya. Ya. Oke. Kita sudah menampilkan dari link tersebut. Selanjutnya di sini materi yang keempat, yaitu telaah materi pembelajaran. Yang pertama, konsep utama. Hubungan panjang sisi segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegak sama dengan luas persegi pada sisi miring. Rumusnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Atau AB sama dengan sisi siku-siku, C sama dengan sisi miring atau hipotenusa. Penerapannya menghitung panjang sisi yang belum diketahui, sedangkan untuk triple Pythagoras dan penerapan pada segitiga bukan siku-siku. Yang kedua ada konsep prasyarat. Di sini ada pengertian segitiga siku-siku dan unsur-unsurnya, operasi bilangan kuadrat akar kuadrat, terus pengukuran panjang dan satuan ukuran, dan yang terakhir sifat-sifat bangun datar persegi dan luasnya. Yang ketiga ada hubungan dengan materi lain. Yang pertama menghitung jarak pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua menghitung tinggi sisi tegak pada bangun ruang. Yang ketiga menghitung panjang garis singgung lingkaran. Yang keempat menghitung luas segitiga, jejar genjang, atau belah ketupat yang belum diketahui tingginya. Yang keempat, miskonsepsi yang sering terjadi. Yang pertama, menganggap rumus berlaku untuk semua jenis segitiga. Yang kedua, salah menentukan sisi mana yang menjadi sisi miring. Yang ketiga, menghitung hanya dengan menjumlahkan panjang sisi tanpa dikuadratkan. Yang keempat, salah dalam penarikan akar kuadrat atau menyederhanakan bentuk akar. Yang kelima, menganggap triple Pythagoras hanya sekumpulan bidang bilangan tertentu saja. Yang kelima, alasan cocok dengan taksonomi Solo. Yang pertama, memiliki urutan pemahaman bertahap mengenal, selanjutnya menghitung sederhana, selanjutnya berbagai kasus, selanjutnya masalah nyata, yang terakhir selanjutnya pembuktian generalisasi. Yang kedua, dapat membedakan siswa yang hanya menghafal rumus dengan yang memahami makna dan keterkaitannya. Yang ketiga, memungkinkan guru melihat perkembangan kualitas berpikir, bukan hanya hasil akhir benar atau salah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas poin kelima, yaitu tingkatan taksonomi Solo dan indikator assessment. Nah, untuk tingkatan Solo tersendiri, di sini ada 5 ya. Yang pertama untuk prestruktural. Tentunya untuk karakteristik pemahamannya itu seperti belum paham, jawaban tidak relevan, atau salah. Yang kedua ada unistruktural, itu menggunakan satu informasi atau aturannya saja. Yang ketiga ada multistruktural, yaitu menggunakan beberapa informasi terpisah. Yang keempat ada relational, di sini menghubungkan konsep dengan konteks nyata. Dan yang terakhir ada extended abstract, itu mengeneralisasi atau membuktikan dan menemukan pola. Nah, di sini ada kita bikin sebuah LKPD ya untuk lembar kerja peserta didik. Jadi bisa diklik saja linknya di bawah tabel ini. Ya, di sini untuk LKPD-nya sendiri kami membuat satu contoh. Setelah itu ada pengerjaannya untuk latihan. Kami akan menjelaskan satu studi kasus. Ya, untuk studi kasusnya sendiri di sini kami mengambil soal
yang berbunyi seperti ini. Sediakan kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap segi persegi adalah A sama dengan 6 satuan, B sama dengan 8 satuan, dan C sama dengan 10 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Yang kedua, tempel kegiatan persegi tersebut di karton sedemikian rupa sehingga 2 hari 4 sudut mereka saling berimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Setelah dipraktekkan oleh kalian sesuai petunjuk, segitiga apakah yang terbentuk? Identifikasi taksonomi Solonya. Di sini kami berikan contoh jawabannya. Nah, untuk yang pertama di sini jawaban penyelesaiannya adalah segitiga yang berbentuk adalah segitiga siku-siku. Alasannya yaitu 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64. Hasilnya sama dengan 100. Atau jika dipangkatkan menjadi 10 pangkat 2. Sehingga memenuhi syarat segitiga siku-siku. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang kedua, luas persegi A sama dengan 36. Luas persegi B sama dengan 64. Jumlahnya adalah 100. Luas persegi C sama dengan 100. Intinya, jumlah luas persegi pada sisi siku-siku sama dengan luas persegi pada sisi miring. Nah, setelah menemukan jawaban penyelesaian tadi, selanjutnya adalah menganalisis taksonomi Solo. Di sini, untuk seperti yang dibahas tadi, taksonomi Solo terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama, kita akan membedah prestrukturalnya. Untuk prestruktural tersendiri, di sini alasannya siswa hanya menempelkan tanpa menjelaskan bentuk segitiga atau jawabannya tidak relevan. Yang kedua, untuk unistrukturalnya, siswa hanya menyebutkan segitiga siku-siku tanpa perhitungan. Jadi dia hanya menyebutkan segitiga siku-sikunya saja. Tidak ada penjelasan terkait tersebut, bagaimana perhitungannya, bagaimana rumusnya, itu tidak ada. Selanjutnya untuk multistruktural, siswa menghitung luas masing-masing persegi dan menyebutkan jenis segitiga, namun belum menyatukan kesimpulannya. Nah, itu untuk multistrukturalnya. Selanjutnya untuk relasionalnya tersendiri, siswa menghubungkan hasil perhitungan luas dengan jenis segitiga dan merumuskan hubungan ketiga sisi. Itu untuk relasionalnya. Sedangkan untuk extended abstract, siswa dapat mengeneralisasi bahwa hubungan ini berlaku untuk segitiga siku-siku ukuran lain dan menyebutkan rumus-rumus umum. Seperti tadi ada memakai rumus 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64 sama dengan 10. 6 kuadrat plus 8 kuadrat itu rumus dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya untuk poin F, di sini ada rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian tersendiri, di sini ada beberapa poin. Yang pertama level Solo, yang kedua indikator penilaian, yang ketiga karakteristik jawaban siswa, yang keempat alasan pengelompok, dan yang terakhir ada skor atau nilai. Nah, setelah tadi membahas tadi kasus atau mengidentifikasi atau menganalisis dari jawaban siswa, tentunya setelah itu kita harus memberikan penilaian. Nah, untuk penilaian tersendiri di sini ada sesuai dengan level Solo masing-masingnya ya. Untuk yang pertama prestruktural. Nah, untuk indikator penilaiannya di sini adalah belum memahami tujuan kegiatan atau konsep belajar. Nah, untuk karakteristik jawaban siswa, jawaban kosong tidak relevan, menyebut jenis segitiga sembarang tanpa alasan apapun. Nah, untuk alasan pengelompokannya, belum dapat menangkap keterkaitan antara ukuran persegi dengan jenis segitiga. Nah, kita bisa beri skor di sini 1 untuk prestruktural. Dan untuk yang kedua, level Solo unistruktural. Ini indikator penilaiannya hanya mampu menyampaikan satu informasi tunggal. Sedangkan karakteristik jawaban siswanya hanya menyebutkan segitiga siku-siku atau hanya menghitung luas satu persegi saja tanpa penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya untuk alasan pengelompokannya, memiliki satu informasi benar namun belum menghubungkan dengan data lain. Sedangkan untuk skornya kita bisa beri nilai 2. Selanjutnya untuk level Solo ketiga yaitu multistruktural. Indikator penilaiannya di sini ada dapat menggunakan beberapa informasi secara terpisah. Untuk karakteristik jawaban siswanya, menghitung luas segitiga persegi dengan benar, menyebutkan jenis segitiga, namun belum menjelaskan hubungan keduanya sebagai alasan. Selanjutnya ada alasan pengelompokan, yaitu menguasai beberapa langkah benar, namun belum menyatukan gagasan menjadi kesimpulan utuh. Kita di sini bisa kasih skor 3. Selanjutnya untuk relasional. Nah, untuk relasional sendiri di sini indikator penilaiannya ada dapat menghubungkan berbagai konsep menjadi satu kesatuan,
Untuk karakteristik jawabannya, menghitung luas persegi dengan benar, menjelaskan jumlah luas dua persegi kecil sama dengan luas persegi besar, lalu menyimpulkan segitiga siku-siku dengan alasan yang tepat. Selanjutnya untuk alasan pengelompokan, memahami keterkaitan antara luas persegi dan hubungan sisi segitiga secara utuh. Di sini kita bisa kasih skor nilainya 4. Yang kelima atau yang terakhir, indikator penilaian tersendiri di sini ada extended abstract, yaitu dapat mengembangkan gagasan menjadi konsep umum. Nah, untuk karakteristik jawaban sesuainya seperti apa? Di sini ada menyelesaikan seperti level relasional, lalu merumuskan aturan umum, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Menjelaskan syarat segitiga siku-siku atau memberikan contoh ukuran lain yang juga memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya untuk alasan pengelompokannya yaitu mampu melakukan generalisasi dan pemikiran melampaui contoh yang diberikan. Karena ini lengkap, jadi kita kasih saja skornya nilainya 5. Gitu. Nah, di sini ada terkaitan keterangan penilaiannya juga ya. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Setelah itu dikalikan 100. Kategorinya ada beberapa kategori ya. Untuk kategori pertama di sini kisaran nilai 81 sampai 100 bisa dianggap sangat baik. Yang kedua ada 61 sampai 80 sama dengan baik. Yang ketiga ada 41 sampai dengan 60 sama dengan cukup. Yang terakhir kurang dari 40 sama dengan perlu bimbingan lebih lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak ringkasan materi bab 2 tentang teorema Pitagoras, yaitu diantaranya konsep teorema Pitagoras, triple Pitagoras, segitiga istimewa, dan penerapan teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari. Kiranya dicukupkan sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.